Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu lalu kita telah membuat konten tentang jaringan intelijen untuk membatasi bahkan mengunci mati langkah Yusuf Mansur. Tapi ada orang bertanya, maksudnya apa dan pelaksanaannya seperti apa? Dia ada juklak dan juknis, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Dalam konten ini kita akan jelaskan bagaimana menjalankannya. Tapi dalam praktek sebenarnya hal ini sudah berjalan. Cuma mungkin supaya lebih teoritis kita jelaskan dalam kesempatan ini. Yang kita maksud dengan netizen intelijen kita itu adalah begini. Misalnya Yusuf Mansur berceramah di satu tempat. Nah itu netizen kita cepat kalau tahu itu mengasih kabar kepada yang lain gitu. Termasuk memberikan kabar di telepon pengaduan ini. Nah kalau ada ceramahnya yang aneh-aneh, dan biasanya pasti aneh-aneh karena ujung ceramah Yusuf Mansur duit. Boleh dikumpulin ceramah-ceramah lain pasti ujungnya duit. Mau dia bicara tahfiz, ujungnya duit itu. Tolong dikabari dan dikomentari. Itu yang kita maksud dengan komunitas intelijen di Romongso Channel. Ini sebenarnya sudah berjalan baik. Di kemana aja Yusuf Mansur pergi, di sana ada netizen kita. Misalnya nih, dia sudah nggak diundang di kalangan komunitas yang baru sadar beragama, yang semangat agamanya tinggi, itu udah tahu dia tuh menipu dia berkali-kali, dia nggak undang lagi gitu. Tapi dia datang misalnya ke komunitas yang lebih bawah, membawa janji-janji surga gitu, membawa cerita kaya dan janji-janji surga. Itu biasanya kawan-kawan di bawah tuh sudah memberikan laporan gitu. Terus dia ingin menggarap mengulangi mimpinya di masa lalu gitu. Dia datang misalnya ke Saudi Arabia. Saudi Arabia kan banyak TKI dan TKW kita gitu. Biasanya langsung itu komentar, nyimak Pak dari Saudi Arabia gitu. Nah kalau dia datang ke situ, cepat dikasih laporan. Kalau sebelum datang diketahui, dikasih tahu gitu. Biar kegiatan Yusuf Mansur ini bisa kita gagalkan. Kalau setelah datang baru tahu gimana? Dikasih komentar, dia berceramah tentang apa. Dengan demikian bisa kita counter buat cerita tidak benar. Jadi dengan demikian, misalnya nih, dia mengambil segmen jemaah masjid yang mayoritas jemaah masjidnya itu orang-orang desa. Yang pekerjaannya itu ini mohon maaf misalnya tukang bakso gitu. Ada yang pekerjaan itu tukang tarik becak. Ini juga disisir oleh Yusuf Mansur nih yang sudah-sudah. Nah kalau dia berceramah itu tolong di forward. Ya kalau ada videonya dikasih ke pengaduan Romongso Channel ini. Dan itu bisa kita follow up dan kita bahas lebih lanjut. Jadi itu yang kita maksud dengan netizen intelijen community, yaitu komunitas intelijen kita. Jadi dengan demikian Yusuf Mansur tidak punya ruang gerak. Dan pelan-pelan nanti dia akan tersisih dari kehidupan sosial. Begitu juga nanti timbulkan kesadaran bersama. Ini harus tahu Yusuf Mansur itu usahanya apa gitu. Nanti netizen kita nanti ya mencoba gitu. Bagaimana agar kasus penipuan dari Yusuf Mansur, ngomongnya yang ngomong-ngomong kosong itu tidak terus-menerus terjadi. Kayak sekarang nih, kata bulan haji mau menerbangkan jemaah dengan 5 pesawat milik sendiri gitu. Ini contoh kan. Ternyata pesawatnya kan pesawat hantu. Dalam cerita Harry Potter kan ada cerita hantu itu.
Nah, seperti itu dia. Dia mendaratnya di mana? Kalau di Soekarno-Hatta nggak ada, ya kan? Terus di Kertajati juga nggak ada. Lantas airportnya di mana? Oh, airportnya katanya di sebuah tempat di Bekasi. Di mana? Emang ada lapangan terbang di Bekasi? Ah, ini lapangan terbang gaib. Nah, itu kalau begitu caranya kita harus membahasnya dalam bentuk cerita Harry Potter. Ya kan? Tapi Yusuf Mansur nggak malu tuh. Oh, dia punya 5 pesawat. Di mana gitu? Itu brand pesawatnya apa? Dia nggak sebut tuh. Kalau orang nggak tahu nanti bisa dia bilang Garuda. Tapi kalau orang tahu nanti dia bilang ada. Maka disebut oleh Pak Heri pesawat hantu gitu. Nah, ini netizen kita memberi laporan gitu. Dengan demikian nanti nggak ada orang yang bisa dia tipu. Cerita umroh, bullshit kan gitu kan? Bullshit. Itu paket Merdeka yang digabung dengan Petren nggak ada penyelesaian sampai sekarang. Itu orang yang sudah mendaftar untuk umrah itu lebih dari 7.000 orang. Kalau nggak salah ketika itu 7.426 orang. Nggak ada yang berangkat. Udah lebih 10 tahun. Terus nanti pembela-pembelanya alasannya apa gitu. Nah, jadi itu cara yang kita maksud itu membangun komunitas intelijen atau sipil intelijen. Jadi kita nggak perlu melibatkan negara. Di mana dia muncul, ini musuh kaum muslimin gitu. Dilaporkan. Mau tabligh akbar ini kan mau Isra Mi'raj ini. Orang biasa kan tabligh akbar. Lanjut nanti dengan acara Nisfu Sya'ban. Itu orang harus lihat kemana dia ini. Di mana dia berada. Ya kalau perlu ya ada short video kita, kalau peristiwa itu sedang terjadi, sebelum terjadi ada kabar, kalau setelah terjadi ada komentar gitu. Nah, dengan demikian terjalinlah komunitas di antara kita gitu. Kalau komunitas itu terjalin, itu sebuah kekuatan. Kekuatan. Mansur nggak bisa dia. Kalau diteriakin di mana-mana dia datang gitu, nggak bisa dia melancarkan aksinya. Dia terakhir kita lihat mau mencoba menggunakan sisa-sisa pengaruhnya. Mau memperdaya TKI di Korea. Nggak mau orang ngasih duit. Dan Yusuf Mansur itu langsung ibarat ular kobra nih, bisa itu langsung hilang kalau nggak ada cerita duit. Ceramahnya nggak menarik dia kalau nggak ada cerita duit. Jadi nggak ada cerita kurafat, nggak ada cerita khayalan, nggak ada ceritanya bohong-bohongan untuk mendapatkan duit. Susah dia. Nggak bisa dia malah gitu. Jadi komunitas intelijen kita yang sudah terbina sekarang ini, mari kita bina terus. Dan tentu saja kita berharap ada laporan dari mana-mana. Wah, si Ucup ceramah di sini gitu. Ya udah, kita akan membahas dan memberikan share kepada kawan-kawan kita yang lain. Jadi dengan demikian kita bisa membuat benteng di antara komunitas kita. Ya kan? Jadi komunitas kita bisa terlindung gitu dari upaya penipuan atau perusakan otak dari cerita agama yang dibawa oleh Yusuf Mansur. Nah, sekarang dia nyalek misalnya nih. Dapilnya Jakarta Timur. Ini kan banyak yang nonton di sini dari Jakarta Timur nih. Itu dilihat geraknya di bawah seperti apa gitu. So kalau dia lolos, waduh, dia akan bisa gunakan uang negara untuk kepentingan pribadinya, mengatasnamakan rakyat. Ngeri nggak ini? Jadi dengan demikian, mari kita pupuk terus jaringan sipil intelijen yang terbina di antara kita. Dengan demikian, itu sebuah kekuatan dahsyat untuk melindungi umat Islam dari upaya yang tidak baik seperti yang pernah dilakukan oleh Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.